Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Rahmat Hidayat, NIM 2019 010031. Materi presentasi ini saya buat guna memenuhi kebutuhan UAS. Adapun materi presentasi yang akan saya jelaskan, yang pertama tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, isi Undang-Undang Cipta Kerja yang meliputi pengupahan, kontrak kerja, hak cuti dan libur, pesangon, jaminan kehilangan kerja, pemutusan hubungan kerja, dan yang terakhir yang ketiga, apakah ada aturan yang merugikan bagi pekerja. Adapun dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja, tujuannya adalah yang pertama menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia. Yang kedua adalah menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak terhadap hubungan kerja. Yang ketiga adalah melakukan penyesuaian sebagai aspek pengetahuan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional. 4. Ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Isi Undang-Undang Cipta Kerja di pengupahan adalah yang pertama, upah minimum. Undang-Undang Cipta Kerja mengganti istilah upah minimum menjadi upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten atau kota yang bernama UMK. UMP dan UMK ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota secara tahunan. 2 adalah upah minimum sektoral. Selain UMP dan UMK, Undang-Undang Cipta Kerja juga memperkenalkan konsep upah minimum sektoral atau UMS. UMS adalah upah minimum yang ditetapkan untuk sektor atau subsektor tertentu berdasarkan pertimbangan produktivitas, kemampuan perusahaan, dan perjanjian antara serikat pekerja dan pengusaha. 3 adalah upah berdasarkan kinerja. Undang-Undang Cipta Kerja mendorong penggunaan sistem upah berdasarkan kinerja. Sistem ini dapat gabungkan upah tetap, komponen-komponen kinerja seperti produktivitas individu atau kelompok. Yang 4 adalah jaminan kehidupan layak. Undang-Undang Cipta Kerja menyebutnya bahwa upah harus memperhatikan prinsip jaminan kehidupan layak bagi kinerja atau keluarganya. Meskipun tidak ada definisi yang jelas tentang kehidupan layak, dan perlu dicatat bahwa implementasi dan pelaksanaan ketentuan pengupahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja masih dalam proses. Adanya regulasi lebih lanjut, peraturan pelaksanaan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan mempengaruhi bagaimana pengupahan diterapkan secara praktis di lapangan. Yang berikutnya adalah kontrak kerja. Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur aspek kontrak kerja. Berikut adalah beberapa poin terkait kontrak kerja dalam undang-undang tersebut. Yang pertama adalah jenis kontrak kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mengakui beberapa jenis kontrak kerja termasuk kontrak kerja waktu tertentu
dan kontrak kerja waktu tidak tertentu. Kontrak kerja waktu tertentu dapat digunakan untuk memperkerjakan yang sifatnya jangka pendek, musiman, atau proyek tertentu. Kontrak kerja waktu tidak tertentu lebih sering digunakan untuk pekerja yang bersifat tetap atau berkelanjutan. Yang kedua adalah perpanjangan kontrak kerja. Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa kontrak kerja yang waktu tertentu dapat diperpanjang, tetapi dengan batasan tertentu. Jika suatu kerja telah menjalani kontrak kerja waktu tertentu selama 2 kali masa kerja tertentu maksimal 2 tahun. 3 adalah perlindungan pekerjaan kontrak kerja waktu tertentu. Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan perlindungan bagi pekerja dengan kontrak kerja waktu tertentu. Pekerjaan dengan kontrak kerja waktu tertentu memiliki hak-hak seperti upah, jaminan sosial, dan perlindungan kesehatan dan kesejahteraan yang setara dengan pekerja dengan kontrak kerja waktu tidak tertentu. Yang keempat adalah pemberian pesangon. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan ketentuan mengenai pemberian pesangon kepada pekerja yang di PHK. Pesangon harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja yang di PHK dengan ketentuan-ketentuan seperti masa kerja minimal, ketentuan khusus pada kondisi tertentu, dan ketentuan sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan. Yang kelima adalah outsourcing dan alih daya. Undang Cipta Kerja mengatur tentang ketentuan outsourcing atau alih daya kerja. Undang-undang ini mendorong transparansi dengan penggunaan jasa pihak ketiga dan mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa, termasuk izin usaha, perjanjian kerja, dan perlindungan pekerja. Nah, poin-poin di atas hanya merangkum beberapa aspek terkait kontrak kerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Penting untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memperhatikan peraturan, pelaksanaan, dan kebijakan yang terkait untuk memahami secara menyeluruh dampak pengaturan lebih lanjut mengenai kontrak kerja dalam undang-undang tersebut. Berikut adalah hak cuti dan libur. Undang-Undang Cipta Kerja juga mencakup ketentuan mengenai hak cuti dan libur bagi pekerja. Berikut adalah beberapa poin terkait hak cuti dan libur dalam undang-undang tersebut. Yang pertama adalah cuti tahunan. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan hak kepada pekerja untuk mendapatkan cuti tahunan setiap tahunnya. Durasi cuti tahunan minimal yang dijamin adalah 12 hari kerja secara terus-menerus, namun durasi cuti tahunan dapat ditentukan lebih besar melalui perjanjian kerja, peraturan usaha, atau perjanjian kolektif antara serikat pekerja dan pengusaha. 2 adalah cuti menikah. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan hak cuti bagi pekerja yang menikah. Durasi cuti menikah minimal yang dijamin adalah 3 hari. Ketiga, cuti melahirkan. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan hak cuti kelahiran bagi pekerja wanita. Pekerja wanita memiliki hak untuk cuti melahirkan selama minimal 3 bulan sebelum dan sesudah melahirkan. Yang keempat adalah hari libur nasional. Undang-Undang Kerja tidak mengubah ketentuan mengenai libur hari nasional yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, hari libur mingguan. Undang-Undang Cipta Kerja tetap mengakui hak pekerja untuk mendapatkan istilah pada hari libur mingguan. Durasi istilah pada hari libur mingguan ditentukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kolektif. Nah, untuk poin-poin di atas
mencakup beberapa aspek terkait hak cuti dan libur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Penting untuk memperhatikan bahwa terdapat peraturan lebih lanjut, peraturan pelaksanaan dan kebijakan yang mungkin dikeluarkan untuk mengatur secara detail hak cuti dan libur pekerja sesuai dengan undang-undang tersebut. Berikutnya adalah pesangon. Undang-Undang Cipta Kerja tidak secara khusus mengatur tentang pesangon. Dalam konteks ketenagakerjaan, pesangon umumnya diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada sebelum adopsi Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur hak-hak pekerja terkait putusan hubungan kerja, termasuk pemberian pesangon dalam beberapa situasi tertentu. Namun perlu dicatat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja berfokus pada reformasi ketenagakerjaan yang lebih luas seperti fleksibilitas dalam konteks kerja, perubahan dalam regulasi ketenagakerjaan, upaya untuk meningkatkan investasi dan kemudahan perusahaan. Undang-Undang Cipta Kerja mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, tetapi tidak secara khusus mengatur pesangon. Berikut adalah jaminan kehilangan kerja. Undang-Undang Cipta Kerja yang diadopsi di Indonesia pada tahun 2020 mengatur beberapa aspek terkait jaminan kehilangan kerja. Berikut ini adalah beberapa poin yang terkait. 1. Program jaminan kehilangan pekerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan tentang pembentukan program jaminan kehilangan pekerjaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya. 2 adalah pemberian bantuan kompensasi. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan landasan hukum untuk memberikan bantuan kompensasi kepada pekerja yang kehilangan pekerjaannya, baik karena pemutusan hubungan kerja maupun karena perusahaan mengalami PHK kolektif. 3 adalah pelatihan dan pemagangan. Undang-Undang Cipta Kerja juga menciptakan ketentuan terkait pelatihan dan pemagangan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Keempat adalah pekerja migran. Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan perlindungan bagi pekerja migran yang kehilangan pekerjaannya. Poin-poin di atas memberikan gambaran umum tentang beberapa aspek terkait jaminan kehilangan kerja yang disebutkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun penting untuk diperhatikan bahwa implementasi dan peraturan lebih lanjut terkait dengan jaminan kehilangan kerja atau ditetapkan melalui peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berikut adalah aturan yang merugikan pekerja. Yang pertama adalah fleksibilitas kontrak kerja, yang dimana banyak fleksibilitas dalam kontrak kerja, termasuk kemungkinan penggunaan kontrak kerja berjangka waktu tertentu yang lebih lama. Yang kedua adalah pengurangan tunjangan hari raya, yang dimana ketentuan terkait tunjangan hari raya dalam beberapa kasus ini dianggap dapat mengurangi kewajiban pengusaha untuk memberikan tunjangan hari raya kepada pekerja. 3 adalah pemangkasan hak aksi mogok, yang dimana hak aksi mogok kritikus berpendapat bahwa aturan ini dapat membatasi kebebasan pekerja untuk melakukan aksi mogok dan perundingan dengan pengusaha. 4 adalah menyederhanakan izin lingkungan, yang dimana perizinan lingkungan untuk investasi, namun kritikus mengkhawatirkan dampak terhadap perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal. Nah, itu adalah beberapa presentasi yang bisa saya lakukan.
Adapun kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.